Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Mita Hikmanur Ilahi. In this video, I will explain about sociolinguistic dan beberapa poin penting yang ada dalam sociolinguistic. The first, I will explain about definition of sociolinguistic. Nah, jadi definition dari sociolinguistic ini, sociolinguistic is the study of the relationship between language and society. Sociolinguistic is a branch of linguistics that studies language in the social context. Nah, jadi intinya sociolinguistic ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan bahasa dan masyarakat. Artinya di sini kita belajar tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan konteks. Next point, and usually linguistic there is relationship between a speaker and listener. Nah, jadi biasanya linguistik memiliki ada hubungan antara pembicara dan pendengar. This can be seen from the of the speaker, what is being in the society, and what language used the conversation, whether in the formal and informal. Nah, jadi di sini jadi di sini yaitu terlihat dari siapa pembicara dan apa yang dibicarakan dalam masyarakat, dan bahasa yang digunakan itu apakah menggunakan bahasa formal atau informal. Contohnya, jika kita berbicara dengan guru kita pasti menggunakan bahasa formal, artinya bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang lebih sopan. Artinya kita sebagai murid kita menyesuaikan cara kita berbicara dengan guru kita. Next point itu ada variation. Variation is defined in terms of human speech patterns, perhaps sounds, words, grammatical features, which we can uniquely relate to the same external factors such as geographical area or social group. Nah, jadi biasanya variasi ini didefinisikan sebagai pola bicara manusia. Mungkin dari bunyi, kata, dan tata bahasa. Dan biasanya variasi ini terjadi karena adanya faktor eksternal. Contohnya faktor letak geografis. Dan biasanya ragam bahasa ini biasanya menunjukkan asal usul penutur atau aspek identitas sosialnya, yang dimana variasi ini menandakan bahwa di tempat tersebut ada suatu variasi bahasa yang berkaitan dengan penutur yang menggunakan konteks di mana ia bisa digunakan. Nah, next point yaitu ada variasi bahasa. Variasi bahasa itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada uses, berkaitan dengan dialek. Yang kedua yaitu ada use, berkaitan dengan register atau variasi bahasa. And the last one social relationship, maksudnya itu berkaitan dengan hubungan antara sosial dan penutur. Next point yaitu ada dialect. Every language definitely has dialect, and in that dialect there are variation of language are social in nature and usually used by group of people, and usually dialect also have special characteristic. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu setiap bahasa pasti memiliki dialek, dan dialek tersebut terdapat variasi bahasa yang sifatnya sosial, dan dialek ini biasanya digunakan oleh sekelompok orang. Contohnya seperti dialek orang Australia dan Amerika. Mereka memiliki dialek yang berbeda, tetapi mereka dapat paham dan mengerti apa yang dibicarakan oleh satu sama lain.
Selanjutnya yaitu ada regional dialek. Nah, regional dialek ini maksudnya dialek yang dekat atau masih berdekatan, masih di wilayah situ tapi dekat. Contohnya seperti ada dialek Jawa, dialek Betawi, dialek Medan. Nah, selanjutnya yaitu ada biasanya ada determined by social factors. Social often develop due to social division in society such as socio-economic, class, and religious division. Nah, jadi sosial dialek ini ditentukan oleh faktor sosial. Jadi di sini ada perbedaan antara kasta, misalnya dari faktor ekonomi, jabatan, dan di sini biasanya orang yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi, cara memanggilnya itu berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada accent. Nah, when we talk about different accent in language, we are referring to reference in the pronunciation between speakers of language. Accent difference are variations that occur either because the geographical areas where speakers lives or because of their social class. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang aksen, otomatis aksen itu tentang otomatis cara pengucapan. Kita mengacu pada perbedaan pengucapan. Setiap wilayah atau tempat pasti memiliki aksen dan cara pengucapan yang berbeda. Poin selanjutnya yaitu ada register. Register ini seperti yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan use maksudnya use ini berkaitan dengan register. Jadi register itu have three point. In the first point, field berkaitan dengan apa yang sedang terjadi atau yang sedang dibicarakan. Tenor itu orang yang terlibat. Dan yang terakhir last one itu ada mode itu dengan cara apa mereka berkomunikasi atau berdiskusi, apakah secara tatap muka dan berbicara. For example, Ani and Anna discussing group assignment in the class directly or face to face. Register is so important because it can help understand how language is used in different social context. Nah, ya, maksudnya itu variasi bahasa ini sangat penting dengan tujuan bagaimana cara kita memahami variasi bahasa yang digunakan orang lain sesuai dengan konteks. Artinya, ketika orang berbicara dengan kita dan begitu pun sebaliknya, kita tidak di situ tidak terjadi miscommunication. Artinya apa yang dibicarakan apa yang dibicarakan oleh orang, misalnya ada orang berbicara dengan A dan B, mereka itu tetap nyambung cara berbicaranya karena telah mengetahui variasi bahasa dan konteksnya. For example, words operasi dalam bidang kesehatan dan bidang militer itu berbeda maknanya. Dalam kesehatan operasi maksudnya itu membedah, sedangkan di bidang militer operasi itu maksudnya yaitu berperang. Next yaitu ada style, itu bagaimana cara orang berinteraksi. Cara orang berinteraksi yaitu ada di sana itu ada frozen itu maksudnya tidak bisa diubah atau sudah ditetapkan. Contohnya seperti Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah tidak dapat diubah karena sudah ditetapkan memang mutlak dari sananya. The same idea, maksudnya yaitu hubungan antara pembicara dan pendengar. Dan biasanya cara style ini, cara berhubungan sosial ini ada 4, itu formal, konsultatif, casual, dan intimate. Formal itu sangat resmi, konsultatif itu sopan, masih agak sopan, casual itu lebih santai, dan intimate itu lebih dekat. Selanjutnya yaitu ada tentang istilah standar dan non standar. Standar artinya sudah resmi, sudah ada di kamus dan sudah legal, sedangkan non standar itu tidak ada di kamus.
And then the last one, native and non-native. Native itu maksudnya artinya itu sudah alami atau sudah ada dari bawaan sejak kecil. Sedangkan non-native ini baru dipelajari di bangku sekolah, di pembelajaran di sekolah. Contohnya seperti kita orang Sumbawa, mother tongue kita yaitu atau bahasa ibu kita itu bahasa Sumbawa. Bahasa Sumbawa. Dan artinya pas pada saat kita SD atau SMP, kita mulai mempelajari bahasa yang baru. Contohnya seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu baru kita pelajari pada saat kita masuk SMP atau SD. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.